ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, merupakan informasi publik. Artinya, siapapun yang mau mengakses UGM harus membukanya. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Sobat Kinayungan, dalam putusan amar putusannya PT UN Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Universitas Gadjah Mada, yang banding tentang ijazah Jokowi adalah ranah private dinyatakan kalah. Jadi ijazah dan semua dokumen-dokumen Jokowi yang berkaitan dengan mulai maju wali kota, gubernur, sampai presiden itu adalah ranah publik. Jadi publik berhak mengetahui situasi kondisi dokumen tersebut. Berikut ini keputusan dari lawyer yang menuntut UGM. Saya Dr. Edi Hardung, SMA, salah satu lawyer dari Lukas Lubarso, Leoni Lydia, dan Herman. Ketiganya merupakan prinsipal yang mengajukan permohonan uji publik ke Komisi Informasi Publik. Saya ingin menyampaikan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juli 2026 yang lalu. Nomor putusannya adalah 126. Dalam amar putusannya, ya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menolak permohonan keberatan, yaitu UGM, ya, di mana permohonan keberatan mereka ini adalah meminta Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta agar membatalkan putusan KIP, ya, putusan KIP Jakarta pada 10 Maret 2026. Ya, jadi yang pertama, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah menolak permohonan keberatan dari UGM untuk seluruhnya. Lalu yang kedua, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menguatkan putusan Majelis Hakim KIP nomor 055 tahun nomor 055 pada 10 Maret tahun 2026, ya, yang isinya adalah mengabulkan permohonan dari Lukas DKK yang mengatakan bahwa ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan informasi publik, ya, terkecuali dokumen-dokumen yang tidak di bawah penguasaan UGM. Ya. Lalu yang ketiga, isi putusan dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta adalah menghukum UGM untuk membayar perkara. Jadi saya ulang bahwa putusan Majelis Hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Jakarta yang pertama menolak permohonan dari UGM, yang kedua menguatkan putusan Majelis Hakim KIP agar ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya dibuka untuk publik, lalu yang ketiga menghukum UGM. Apa konsekuensi dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Konsekuensinya adalah yang pertama, ya, ijazah Jokowi dan dokumen terkait lainnya yang digunakan oleh Jokowi untuk jabatan publik, yaitu Wali Kota Solo, Gubernur DKI, dan Presiden RI, merupakan informasi publik. Artinya, siapapun yang mau mengakses UGM harus membukanya. Yang kedua, UGM tidak bisa berlindung lagi di balik Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim KIP yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
bahwa alasan ijazah Jokowi dan dokumen terkaitnya merupakan data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu tidak dibenarkan karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 18 dikecualikan adalah data-data pribadi yang digunakan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. Lalu yang ketiga, kami memaknai putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ini merupakan kemenangan rakyat, kemenangan demokrasi. Salah satu unsur penting dalam demokrasi itu adalah keterbukaan. Jadi begitu Sobat Kinayungan, karena Jokowi itu dulunya adalah pejabat publik, jadi ijazahnya bukan ranah private lagi, itu ranah publik. Jadi publik berhak mengetahui, publik bisa menguji, publik bisa meneliti situasi dari dokumen yang dimiliki Jokowi, karena beliaunya adalah pejabat publik dulunya. Dan itu adalah betul demokrasi seperti itu, karena pejabat publik jadi masyarakat berhak tahu bagaimana dokumen-dokumen pejabatnya yang memimpin negara ini, baik wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi sudah sah dan tidak bisa banding lagi, karena KIP juga sudah memutuskan begitu, diperkuat oleh PT UN. Jadi bisa dikatakan semua, baik anggota DPR, DPRD, kemudian karena mereka adalah pejabat publik, juga mantan-mantan presiden, baik Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sampai ke Presiden Prabowo, semua dokumennya adalah ranah publik. Jadi presiden-presiden tersebut, mantan-mantan presiden, itu dokumennya harus dipublish dan disiarkan ke publik. Bagaimana mendapatkan dokumen tersebut, bagaimana mendapatkan ijazahnya, bagaimana keputusan ujiannya, bagaimana transkrip nilainya, bagaimana proses-proses pembayaran waktu kuliah. Jadi mulai Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai Prabowo, dan teruji adalah Presiden Jokowi, itu harus dipublish. Dengan demikian semuanya adalah ranah demokrasi, publik bisa mengetahui. Juga Presiden Megawati harus mau menyerahkan dokumen-dokumennya untuk diuji di publik. Jadi demikian, bukan hanya Jokowi saja. Jadi semuanya berhak untuk mengatakan atau menyaksikan bahwa presiden-presiden Indonesia adalah menggunakan dokumen yang sah. Yang saat ini yang akan diuji adalah Presiden ke-7, yaitu Joko Widodo. Kita tunggu di pengadilan. Sampai di sini dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan. Wassalam.